Sehari setelah aku pindah ke rumah baru milik suamiku, tiba-tiba tukang sate keliling datang dengan panik bilang, "Cepat pergi dari sini sebelum suamimu pulang. Ikut aku, kutunjukkan sesuatu." Aku syok gemetar saat tahu ternyata suamiku menggunakan semua uangku untuk menafkahi janda kampung. Kehidupan baru. Maya Pradipta menatap sekeliling rumah barunya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan lega. Bangunan megah itu berdiri kokoh di atas lahan yang luas, dengan taman rapi di halaman depan dan deretan bunga berwarna-warni yang menambah keindahan. Setiap sudut rumah tampak modern, bersih, dan dipenuhi furnitur elegan yang mencerminkan selera tinggi pemiliknya. "Ini luar biasa," bisik Maya sambil mengusap lengan bajunya. Ia masih tidak percaya bahwa ini semua milik suaminya, Arga Mahendra. Setelah bertahun-tahun menabung dan berjuang mandiri, ia kini hidup dalam kenyamanan yang dulu hanya bisa ia impikan. Arga muncul dari garasi, mengenakan setelan jas biru gelap yang rapi. Senyumnya menenangkan, namun bagi Maya kali ini terasa berbeda, seolah semua beban dan lelahnya hilang ketika melihat wajah suaminya. "Kamu suka?" tanya Arga, menepuk bahu Maya dengan lembut. Maya mengangguk, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduknya. "Iya, rumahnya indah, Arga. Lebih indah dari yang aku bayangkan." Mereka berjalan menyusuri ruang tamu, memeriksa setiap detail. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan jendela besar yang menatap langsung ke taman belakang. Segalanya tampak sempurna, seperti mimpi yang menjadi nyata. Meski hatinya penuh kegembiraan, Maya merasakan getaran halus di dadanya, perasaan bahwa kehidupan baru ini membawa tanggung jawab yang besar. Semua tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun kini telah digabungkan dengan milik Arga, dan semua itu akan menuntut keputusan bijak serta hati-hati. Sore itu, mereka duduk di teras, menikmati teh hangat sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Angin sore membawa aroma bunga dari taman belakang. Maya tersenyum, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan ini nyata, dan bahwa pernikahannya dengan Arga adalah awal dari kehidupan baru yang indah. Namun, di balik senyum dan ketenangan itu, sebuah firasat samar muncul di benaknya, bahwa hidup yang tampak sempurna kadang menyimpan rahasia yang tak terduga. Dan tanpa Maya sadari, hari-hari berikutnya akan menguji kebahagiaan dan kepercayaannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Rumah impian. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar di ruang tamu, memantulkan cahaya hangat ke lantai marmer yang berkilau. Maya Pradipta berdiri di tengah ruang, memandangi setiap detail rumah barunya. Dinding berwarna krem berpadu dengan dekorasi minimalis namun mewah, sementara lukisan-lukisan modern menghiasi beberapa sudut, memberi kesan elegan dan berkelas. "Ini seperti rumah dari majalah desain interior," gumam Maya, sambil menyentuh permukaan meja kayu solid yang halus. Ia bisa merasakan kualitas setiap perabot yang ada, dari sofa kulit lembut hingga lampu gantung kristal di langit-langit tinggi. Arga Mahendra berjalan menghampirinya dengan secangkir kopi di tangan. "Kamu suka?" tanyanya dengan senyum lembut. Mata menatap Maya penuh hangat. Maya mengangguk, senyumnya mengembang. "Suka, Arga. Sangat indah. Aku merasa ini rumah impianku." Mereka mulai berjalan menyusuri rumah, dari ruang tamu menuju dapur yang luas. Peralatan dapurnya modern dan lengkap dengan pulau tengah yang memudahkan setiap aktivitas memasak. Ruang makan berdampingan dengan jendela panorama yang menatap ke taman belakang. Setiap detail tampak dirancang untuk kenyamanan dan estetika. Di lantai atas, kamar tidur utama memanjakan penghuninya dengan balkon pribadi yang menatap ke halaman belakang. Mata Maya berbinar saat melihat pemandangan itu. Ia membayangkan duduk di sana sambil minum teh hangat, menikmati pagi dengan suaminya, tanpa ada gangguan dari dunia luar. "Masa depan kita di sini, Arga. Aku merasa
Bahagia, kata Maya lirih. Suaranya hampir seperti berdoa. Hatinya penuh harapan. Setelah semua perjuangan, akhirnya ia bisa merasakan kehidupan yang selama ini ia impikan. Hidup yang nyaman, aman, dan dipenuhi cinta. Arga meraih tangannya, menggenggamnya erat. Aku juga bahagia. Maya, kita mulai babak baru di sini, bersama-sama. Maya tersenyum, membiarkan hatinya terisi oleh kebahagiaan. Di matanya, rumah ini bukan sekadar bangunan megah. Rumah ini adalah simbol cinta, pengorbanan, dan masa depan yang penuh janji. Ia yakin, selama mereka saling mendukung, segala mimpi bisa terwujud di sini. Namun, meski rumah ini tampak sempurna, Maya belum tahu bahwa di balik tembok indah itu, hidup barunya akan diuji dengan rahasia dan pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Harapan seorang istri. Maya Pradipta duduk di sofa ruang keluarga, memandangi cahaya matahari yang menembus jendela besar. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, tapi pikirannya melayang jauh ke masa lalu, masa ketika hidupnya jauh dari kemewahan dan kenyamanan. Dulu, setiap rupiah yang ia miliki diperoleh dengan kerja keras. Ia menempuh lembur demi lembur di kantornya, kadang pulang larut malam dengan tubuh lelah, tapi hatinya tetap bertekad untuk mandiri. Tabungan itu menjadi saksi perjuangannya, hasil jerih payah yang ia kumpulkan sendiri, sedikit demi sedikit, hingga kini jumlahnya cukup untuk mewujudkan impian besar. Saat mengenang hari-hari itu, Maya tersenyum tipis. Ia bangga pada dirinya sendiri karena tidak pernah bergantung pada orang lain. Dan kini, semua kerja kerasnya bersatu dengan kehidupan baru yang ia mulai bersama Arga Mahendra. Setelah menikah, ia memutuskan untuk menggabungkan sebagian besar tabungannya dengan milik Arga, membangun fondasi keuangan rumah tangga mereka. Masa depan kita harus lebih baik dari masa lalu, gumam Maya dalam hati. Ia membayangkan kehidupan yang aman, penuh cinta, dan bahagia. Hidup yang selama ini ia impikan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk rumah tangga barunya. Ia menutup mata sejenak, membayangkan Arga di sisinya. Ia ingin menjadi istri yang mendukung, yang setia, dan yang bisa berbagi mimpi serta tanggung jawab. Semua pengorbanan, semua kerja keras, kini ada dalam satu tujuan, kebahagiaan bersama suami yang dicintainya. Namun, di tengah rasa bangga dan harapan itu, ada perasaan samar yang tak bisa ia abaikan. Maya sadar, uang dan rumah megah hanyalah simbol. Kebahagiaan sejati akan bergantung pada kepercayaan dan kesetiaan suaminya. Ia menarik napas panjang, memantapkan hati. Aku akan memberikan yang terbaik untuk rumah tangga ini. Aku percaya Arga juga begitu. Dan dengan keyakinan itu, Maya melangkah ke kamar tidur, menata pakaian dan barang-barang baru mereka, sambil membayangkan masa depan yang indah, masa depan yang ia yakini akan mereka jalani bersama, penuh cinta dan kebahagiaan. Hari pertama yang tenang. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela besar ruang tamu. Rumah baru Maya dan Arga terasa sepi dan tenang. Hanya terdengar suara burung dari taman belakang dan desiran angin yang menyejukkan. Maya berjalan perlahan di lantai marmer, menyentuh permukaan meja dan sofa dengan rasa kagum. Semua terlihat sempurna, rapi, bersih, dan elegan. Hari ini adalah hari pertama ia benar-benar tinggal di rumah baru itu sendiri, tanpa gangguan, tanpa hiruk-pikuk. Arga sudah berangkat ke kantor sejak pagi, meninggalkannya sendiri. Hari pertama di rumah baru, aku harus menata semuanya dengan rapi, gumam Maya sambil menata bantal, menyusun buku di rak, dan merapikan peralatan dapur. Setiap gerakannya dipenuhi rasa senang dan kepuasan tersendiri. Ia membuka jendela di ruang makan, membiarkan angin pagi masuk. Aroma bunga dari taman menyejukkan hati, seolah menyambut awal baru dalam hidupnya. Maya duduk di kursi dekat jendela, menyeruput teh hangat sambil menatap halaman yang rapi, membayangkan masa depan yang damai dan indah bersama suaminya. Maya merasa hidupnya sempurna saat itu.
Semua kerja keras dan pengorbanannya terasa sepadan. Ia membayangkan malam ini, ketika Arga pulang, mereka bisa duduk bersama di sofa, membicarakan rencana hidup, dan menikmati rumah yang kini menjadi saksi kebahagiaan mereka. Namun, di balik ketenangan itu, ada getaran halus di hatinya. Perasaan samar bahwa kebahagiaan yang tampak sempurna ini mungkin tidak sepenuhnya bebas dari rahasia. Tapi untuk saat ini, Maya memilih menikmati damai pagi pertamanya di rumah baru, meyakinkan diri bahwa hari ini adalah awal dari kehidupan yang bahagia dan penuh cinta. Sore harinya, Maya menata taman kecil di belakang rumah, sambil tersenyum sendiri. Ia merasa rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana mimpi-mimpinya akan berkembang, dan disinilah ia akan memulai babak baru hidupnya, dengan harapan dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kedatangan tak terduga. Sore itu, langit mulai memerah oleh senja, sementara angin sepal-sepal membawa aroma bunga dari taman rumah Maya. Ia sedang menyiram tanaman di halaman belakang ketika suara sepeda motor tua berhenti di depan rumah membuatnya menoleh. Seorang pria muda, berpakaian sederhana dengan celemek kotor dan membawa tusukan sate, terlihat tergesa-gesa. Wajahnya panik, matanya berkeliling seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Maya menahan napas sejenak, merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. "Permisi, Mbak?" Suara pria itu terdengar tergagap, setengah terengah. Maya mengenalinya sebagai tukang sate keliling yang sering lewat di depan rumah mereka. "Bima, ya?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Bima mengangguk, namun raut wajahnya serius dan panik. Ia menurunkan sepeda motornya dan melangkah mendekat. "Cepat, cepat pergi dari sini, Mbak, sebelum Arga pulang," katanya tergesa-gesa, suaranya hampir berbisik tapi tegang. Maya menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Bima? Ada apa?" Bima menelan ludah, pandangannya menghindar sejenak sebelum akhirnya menatap Maya dengan serius. Aku tunjukkan sesuatu, Mbak. Sesuatu yang kalau Arga tahu kau tahu, bisa membuatmu celaka." Rasa penasaran dan gelisah langsung menyelimuti Maya. Ia menatap Bima, gemetar namun merasa ada dorongan untuk mengikuti pria muda itu. Ada sesuatu yang terasa penting, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. "Baiklah, tunjukkan," kata Maya pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kencang. Bima mengangguk, lalu membimbingnya melewati gang sempit di belakang kompleks rumah. Jalan itu sepi, hanya terdengar suara sepeda motor tua dan langkah kaki mereka di tanah yang berkerikil. Di balik rasa takut dan penasaran, Maya tidak bisa menahan rasa cemas. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Bima begitu panik. Tanpa disadari, ia sudah melangkah ke jalan yang akan membongkar rahasia terbesar rumah tangganya, rahasia yang akan menguji kepercayaannya pada Arga Mahendra. Peringatan misterius. Maya berjalan di belakang Bima, hati berdebar tak menentu. Jalan sempit di belakang rumah mereka tampak sepi, hanya ada suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia melangkah menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bima menoleh sebentar, wajahnya serius. "Mbak, dengarkan aku baik-baik," bisiknya, hampir menutupi suara angin sore. "Cepat pergi dari sini sebelum Arga pulang. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang, tapi kau harus lihat sendiri. Apa yang akan kau lihat bisa mengubah hidupmu." Maya menatapnya bingung, campur antara takut dan penasaran. "Apa maksudmu, Bima? Aku tidak mengerti." Bima menelan ludah, menatap sekeliling seolah takut ada yang mengintai. Arga menggunakan uangmu untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Aku sudah sering melihatnya. Hari ini, aku tidak bisa diam lagi. Kamu harus lihat sendiri sebelum semuanya terlambat." Jantung Maya terasa seperti berhenti sejenak.
Kata-kata Bima menembus hatinya dengan cepat, menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang. Semua mimpi indah, rumah megah, dan rasa aman yang selama ini ia rasakan tiba-tiba terasa rapuh. Apa maksudmu? Arga, menggunakanku? Suara Maya bergetar, hampir tak terdengar. Bima menarik napas panjang, lalu menepuk bahu Maya perlahan. Aku janji, setelah kau lihat, kau akan mengerti segalanya. Tapi kau harus siap, Mbak. Siap menghadapi kenyataan yang mungkin tidak pernah kau bayangkan. Maya mengangguk, gemetar, namun dorongan rasa ingin tahu lebih besar daripada ketakutannya. Ia memutuskan mengikuti Bima, meski setiap langkah terasa seperti menapaki jurang ketidakpastian. Ketika mereka menyusuri gang kecil yang mengarah ke kampung di belakang rumah, Maya merasakan hawa yang aneh, campuran ketegangan, rasa takut, dan penasaran yang membakar. Ia tahu, apapun yang akan ia lihat nanti, itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bima berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Di sini, kau akan melihat semuanya, Mbak. Siap. Maya menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu mengangguk. Ia tidak tahu apa yang akan ditemuinya, tapi instingnya mengatakan bahwa rahasia besar menanti di balik pintu sederhana itu. Dan saat itu juga, ketenangan yang baru ia rasakan di rumah megah bersama Arga seolah lenyap seketika. Rasa tak percaya. Maya berdiri di ambang gang sempit itu, menatap Bima yang terlihat begitu serius. Rasa takut dan ragu langsung menyerbu pikirannya. Ia tidak mengenal pria ini terlalu dekat, hanya sekadar tukang sate keliling yang sesekali lewat di depan rumah. Bagaimana mungkin kata-katanya bisa dipercaya begitu saja? Bima, aku tidak yakin ini benar. Aku tidak bisa sembarangan mengikuti orang yang tidak kukenal. Suara Maya bergetar, setengah memprotes, setengah menahan rasa takut yang menakut-nakuti hatinya. Bima menatapnya dengan mata tajam, wajahnya serius, hampir memohon. Mbak, aku tidak main-main. Aku sering lihat sendiri. Aku sudah lama tahu, tapi aku takut bilang sebelumnya. Hari ini, aku tidak bisa diam lagi. Kalau kau tidak melihat sendiri, kau tidak akan percaya, dan kau akan terlambat. Maya menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Kegelisahan Bima terasa nyata, membuatnya sulit menolak. Ada sesuatu dalam tatapannya, ketulusan yang tidak bisa dibohongi. Rasa penasaran mulai mengalahkan keraguan. Baiklah, aku ikut. Tapi Bima, aku harap ini bukan tipuan, kata Maya akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan melangkah mengikuti Bima menyusuri jalan sempit menuju kampung di belakang kompleks rumah. Setiap langkah membuat detak jantungnya semakin cepat. Maya merasa seperti berjalan di ambang jurang ketidakpastian, namun dorongan ingin tahu jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia membayangkan berbagai kemungkinan. Mungkin ini hanya salah paham. Mungkin juga ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik senyum suaminya, Arga. Di tengah rasa takut dan penasaran itu, Maya mencoba menenangkan diri. Aku harus siap menghadapi apapun, meski hatiku tidak ingin percaya, bisiknya dalam hati. Bima menoleh sekali lagi, memastikan Maya tetap mengikuti. Segera kau akan tahu, Mbak, semuanya akan terlihat jelas. Dan dengan langkah perlahan tapi mantap, Maya melangkah lebih jauh, memasuki dunia yang akan membuka rahasia terbesar rumah tangganya. Rahasia yang akan menghancurkan rasa aman dan kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Ketegangan itu semakin terasa di udara sore itu, sementara senja mulai menutup langit, membiarkan bayangan panjang menghiasi jalan setapak yang mereka lalui. Maya tahu, hidupnya akan berubah selamanya setelah apa yang akan ia lihat berikutnya. Mengikuti orang asing. Jantung Maya berdebar kencang. Hampir terasa seperti ingin meloncat dari dadanya sendiri. Setiap langkah di jalan sempit kampung itu membuatnya semakin tegang. Gang itu gelap meski masih sore,
Dengan rumah-rumah sederhana yang berjajar rapat, aroma tanah basah dan dedaunan yang baru diguyur hujan menambah kesan misterius. Bima berjalan di depan, sesekali menoleh untuk memastikan Maya mengikuti. Wajahnya serius, mata menyala penuh waspada. "Mbak, sebentar lagi," bisiknya singkat, seolah takut suara mereka terdengar oleh orang lain. Maya mengangguk, walau gemetar. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku harus melihat, harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," pikirnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, meski hatinya bergetar. Gang kecil itu berbelok ke sebuah jalan tanah yang lebih sepi. Di kiri kanannya, rumah-rumah tua dan sederhana terlihat, berlapis cat yang sudah pudar, jendela-jendela kecil yang menutup rapat, dan beberapa orang duduk di beranda tanpa menoleh. Maya menyadari, tempat ini sangat jauh dari kemewahan rumah barunya. "Aku tidak bisa membayangkan Arga di sini," gumam Maya pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang ia bayangkan. Tapi Bima tetap berjalan cepat, menarik Maya mengikuti jejaknya. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya rendah, dan sekitarnya sederhana. Bima menunduk, memberi isyarat agar Maya tetap diam. "Di sini, Mbah. Siap-siap," bisiknya. Maya menelan ludah lagi. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk. Ia tahu, apapun yang akan ia lihat sekarang akan menghancurkan atau mengubah hidupnya. Namun ada satu hal yang jelas, ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan napas tertahan, Maya mendekat perlahan di belakang Bima. Di balik pintu rumah kecil itu, sesuatu menunggu. Sesuatu yang akan membuka rahasia terdalam Arga Mahendra, suaminya yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Dan detik itu, hati Maya mulai bergetar lebih hebat, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah apa yang akan ia lihat. Rahasia yang menghancurkan. Maya menahan napas di balik pohon kecil dekat rumah sederhana itu. Matanya membesar. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir tak terdengar. Ia melihat Arga Mahendra, suami yang selama ini ia percayai sepenuh hati, berdiri di depan rumah Laras, seorang janda muda yang dikenal di kampung itu. Arga mengeluarkan sejumlah uang dari amplop tebal, lalu menyerahkannya kepada Laras dengan wajah serius. Laras tersenyum, menerima uang itu sambil mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas oleh Maya, tetapi cukup untuk membuat hatinya hancur. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Maya, suaranya bergetar. Ia menepis kengerian yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Setiap detik yang ia saksikan terasa seperti belati yang menusuk hatinya perlahan. Bima berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. "Aku bilang padamu, Mbak, aku tidak bisa diam lagi. Ini yang sudah sering kulihat. Arga, dia menggunakan uangmu untuk menafkahi Laras," bisiknya, suara rendah tapi penuh kepastian. Maya menunduk, menahan tangis. Semua impian tentang rumah baru, masa depan bahagia, dan cinta yang ia yakini dari Arga tiba-tiba runtuh. Ia merasa dikhianati, merasa semua pengorbanannya selama ini sia-sia. Tabungan dan kerja keras yang ia percayakan pada rumah tangga mereka kini digunakan untuk hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia menyaksikan Arga tersenyum sebentar pada Laras, gestur yang selama ini hanya ia kira lembut dan penuh kasih sayang untuknya. Kini senyum itu terasa pahit, sebuah pengkhianatan yang membakar hatinya. Maya gemetar, lututnya hampir lemas. Dunia yang selama ini ia percayai runtuh dalam hitungan detik. Ia tahu, rahasia ini akan mengubah segala sesuatu. Cara ia memandang Arga, rumah mereka, dan bahkan dirinya sendiri. Bima menepuk bahunya lembut. "Aku tahu ini sulit, Mbak, tapi kau harus tetap kuat. Kau pantas tahu kebenaran sebelum terlambat." Maya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Air mata mulai menetes, tapi ia menahan diri agar tidak terdengar. Ia sadar bahwa setelah apa yang dilihatnya,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kebahagiaan yang ia rasakan selama ini hanyalah bayangan, sementara kenyataan yang menghantui kini muncul di hadapannya dengan wajah Arga dan Laras. Dan di saat itu juga, tekad perlahan muncul di hatinya. Maya tahu ia harus menghadapi kenyataan ini, entah bagaimana caranya, entah berapapun sakit yang akan ia rasakan, ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Pengkhianatan terbuka. Maya berdiri terpaku di balik pagar rumah sederhana itu. Mata masih membesar dan tangan gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdegup kencang seperti menandakan seluruh dunianya runtuh. Bima menepuk bahunya lembut, menatapnya dengan serius. "Mbak, aku harus bilang ini dengan jelas. Arga sudah lama menafkahi Laras menggunakan uangmu. Bukan sekali atau dua kali. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan," bisiknya, suara rendah tapi tegas. Maya menutup mulutnya, menahan napas, berusaha mencerna kata-kata itu. "Bulan-bulan?" Suaranya bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia melakukan ini, dengan uangku." Bima mengangguk, wajahnya serius. "Ya, Mbak. Aku sudah sering melihatnya. Aku takut bilang sebelumnya, tapi aku tidak bisa diam lagi. Semua tabungan dan pengorbananmu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Laras bukan sekadar menerima bantuan, Arga memberi janji-janji palsu padanya, semua dengan uangmu." Rasa sakit dan pengkhianatan merayap di dada Maya, membuatnya hampir roboh. Semua yang ia bangun, kepercayaan, kebahagiaan, rumah baru, dan bahkan masa depan yang ia bayangkan dengan Arga, terasa hancur. Kenapa dia lakukan ini padaku?" bisiknya. Air mata mulai menetes di pipinya. Suara itu penuh luka dan kekecewaan yang mendalam. Bima menarik napas panjang. "Mbak, kau tidak salah. Ini bukan salahmu. Kau hanya harus tahu kebenaran sebelum terlambat. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap hidup dalam kebohongan." Maya menunduk, menahan gemetar yang semakin kuat. Perasaan percaya yang selama ini ia tanam kini berubah menjadi kecurigaan, rasa sakit, dan amarah yang membara. Dunia yang ia kenal runtuh dalam hitungan detik, meninggalkannya di tengah kebingungan dan duka. Ia menatap Bima, suara lirih tapi tegas keluar dari bibirnya. "Terima kasih sudah memberitahuku, tapi aku tidak tahu harus bagaimana sekarang." Bima menepuk bahunya lagi. "Kuatkan dirimu, Mbak. Kau akan tahu langkah selanjutnya. Tapi satu hal pasti, hidupmu tidak akan sama lagi setelah ini." Maya menarik napas panjang, menahan air mata, dan merasakan tekad kecil tumbuh di hatinya. Ia tahu bahwa kenyataan yang ia saksikan bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan. Pengkhianatan Arga sudah terbuka, dan kini terserah pada Maya. Apakah ia akan menyerah pada rasa sakit atau menghadapi kebenaran dengan keberanian? Dunia Maya runtuh. Maya berdiri terpaku, tangan gemetar di samping tubuhnya. Matanya masih menatap Arga dan Laras di rumah kecil itu. Namun rasanya dunia di sekitarnya seakan runtuh. Napasnya tercekat, dan suara detak jantungnya bergema terlalu keras di telinganya sendiri. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi penuh kepedihan. Selama ini, ia mempercayai Arga sepenuh hati, menganggapnya suami yang setia dan tulus. Semua kerja kerasnya, tabungan yang ia kumpulkan dengan susah payah, kini digunakan untuk hal yang tidak pernah ia bayangkan. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan kedinginan menyusup ke seluruh tubuhnya, seolah semua kenyamanan yang ia rasakan di rumah megah mereka hanyalah ilusi. Setiap tawa, setiap senyum Arga selama ini, terasa palsu. Semua janji tentang masa depan yang bahagia bersama suaminya kini tampak hampa. Bima berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. "Aku tahu sakitnya, Mbak, tapi kau harus kuat.
Kau pantas tahu kebenaran sebelum terlambat. Maya menunduk, menahan gemetar yang semakin hebat. Suara hatinya bergemuruh, dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana bisa Arga melakukan ini? Apakah cintanya selama ini palsu? Apakah semua pengorbananku sia-sia? Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi semua usaha itu sia-sia. Bayangan Arga menyerahkan uang kepada Laras terus menghantui pikirannya. Rasa syok dan duka menyatu, membuatnya sulit bernapas. Dunia maya, dunia yang selama ini ia anggap aman dan penuh cinta, hancur dalam hitungan detik. Rumah baru, tabungan, dan mimpi-mimpi indah yang ia bangun bersama Arga kini terasa seperti debu yang berterbangan, tak bisa digenggam lagi. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang perlahan muncul di hatinya, tekad kecil tapi nyata. Maya tahu bahwa meski dunianya runtuh, ia harus menghadapi kenyataan. Ia harus menemukan cara untuk menegakkan harga dirinya, menghadapi pengkhianatan ini, dan memastikan hidupnya tidak hancur hanya karena kesalahan suaminya. Dengan napas bergetar dan mata berkaca-kaca, Maya melangkah mundur, menjauh dari rumah Laras, sambil menahan air mata. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dunia yang ia kenal telah runtuh, dan kini ia harus menemukan jalan baru dari puing-puing pengkhianatan yang tersisa. Pengakuan Bima. Maya duduk di bangku kecil di pinggir gang, masih terengah-engah dan gemetar. Air mata yang sempat ditahan perlahan menetes, tapi hatinya kini mulai mencari penjelasan. Ia menoleh ke Bima, yang berdiri di sampingnya dengan wajah serius dan mata tajam penuh ketulusan. "Mbak, aku harus bilang ini." Bima memulai, suaranya rendah tapi tegas. "Aku sudah sering melihat Arga datang ke rumah Laras. Tidak hanya sekali atau dua kali. Setiap kali aku lewat, aku lihat dia menyerahkan uang, bicara dengannya, kadang tersenyum. Semua dengan uangmu, Mbak." Maya menelan ludah, hampir tak percaya. "Sering?" Suaranya gemetar. "Berapa lama ini sudah terjadi?" Bima menunduk sejenak, menatap tanah, lalu mengangkat wajahnya. "Sudah berbulan-bulan, Mbak. Aku takut bilang sebelumnya karena aku tidak ingin membuatmu panik, tapi hari ini, aku tidak bisa diam lagi. Aku tahu kau harus melihat sendiri." Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh Maya. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima terasa seperti belati yang menusuk hatinya perlahan. Semua yang ia percayai tentang Arga, kesetiaan, cinta, bahkan rencana masa depan mereka, tiba-tiba terasa hampa. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bima," bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa dia lakukan semua ini?" Bima menepuk bahu Maya lembut, memberi dukungan yang nyata. "Mbak, ini bukan salahmu. Arga yang salah. Kau pantas tahu kebenaran sebelum terlambat. Kau harus siap, karena ini baru permulaan. Masih banyak yang perlu kau ketahui." Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang hancur. Semua gambaran tentang rumah megah, masa depan yang indah, dan cinta yang ia percayai selama ini kini terasa seperti bayangan palsu. Namun di tengah rasa syok itu, sebuah tekad perlahan muncul. Ia harus menghadapi kenyataan, meski sakit dan pahit. "Terima kasih, Bima, sudah memberitahuku," kata Maya akhirnya, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku harus menenangkan diri dulu, tapi aku akan menghadapi ini. Aku harus tahu semuanya." Bima mengangguk, memahami perasaan Maya. "Aku akan tetap di sini jika kau butuh bantuan, Mbak. Kau tidak sendirian." Dan saat itu, Maya menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Pengkhianatan yang tersembunyi begitu lama kini terbuka, dan jalan yang harus ia pilih akan menentukan masa depan, bukan hanya rumah tangganya, tetapi juga harga diri dan kebahagiaannya sendiri. Pertanyaan tanpa jawaban.
Maya berjalan pulang dengan langkah perlahan, masih diselimuti rasa syok yang membekap hatinya. Jalanan kampung sore itu terasa sunyi, dan setiap suara, dari daun bergesekan hingga sepeda motor yang lewat, seolah menggema terlalu keras di telinganya. Di kepalanya berputar pertanyaan tanpa jawaban. Kenapa Arga lakukan ini? Apa aku salah selama ini? Mengapa semua pengorahan dan kepercayaanku diperlakukan seperti ini? Setiap pertanyaan menampar pikirannya, membuat dada terasa sesak. Rumah baru mereka, yang semula menjadi simbol kebahagiaan dan masa depan yang aman, kini terasa seperti panggung kebohongan. Ia tiba di rumah, membuka pintu, dan seketika rasa hampa menyergap. Semua benda mewah di dalam rumah, sofa empuk, lampu kristal, dan dekorasi elegan, tiba-tiba terasa dingin dan tak berarti. Semua kemewahan itu tidak bisa menutupi pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Maya duduk di sofa ruang tamu, tangan menutupi wajahnya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Bagaimana bisa dia, Arga, melakukan semua ini padaku? Gumamnya, suaranya bergetar. Hatinya hancur, dan pikirannya seperti berputar dalam labirin tanpa ujung. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang demi panjang, tapi setiap tarikan napas terasa berat. Maya sadar satu hal, ia tidak bisa membiarkan kebohongan ini berlalu begitu saja. Ia harus mencari jawaban, harus menghadapi kenyataan, meski rasa sakitnya begitu tajam. Namun satu hal juga jelas di benaknya, kepercayaan yang ia berikan selama ini kini telah retak. Dan sebelum Maya bisa memutuskan langkah selanjutnya, ia harus menata pikirannya, mengumpulkan keberanian, dan menerima bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah berubah selamanya. Di ruang tamu yang sunyi, Maya menatap sekeliling, menahan isak, sambil bertanya dalam hati, bagaimana aku bisa mempercayai Arga lagi? Dan apa yang harus kulakukan sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tak berjawab, menandai babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh ketidakpastian, pengkhianatan, dan pilihan sulit yang harus dihadapinya sendiri. Kepura-puraan Arga. Sore menjelang malam ketika pintu rumah mewah itu terbuka, dan Arga Mahendra masuk dengan senyum tenang seperti biasa. Rambutnya tertata rapi, setelan jasnya masih terlihat segar, dan wajahnya memancarkan aura percaya diri yang selama ini membuat Maya jatuh hati. Selamat sore, Maya. Sapanya ringan, suaranya hangat tapi tanpa ada indikasi kegelisahan atau ketegangan. Ia meletakkan jasnya di gantungan dan berjalan ke ruang tamu. Maya duduk di sofa, masih terdiam, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Hatinya masih hancur setelah apa yang ia lihat sore tadi. Namun, melihat Arga yang tampak biasa saja, ia merasa ada jurang antara kenyataan yang ia ketahui dan sikap suaminya yang seolah-olah tidak ada masalah. Arga, kau pulang lebih cepat, kata Maya dengan suara pelan, mencoba tetap tenang, tapi nada lirihnya mengkhianati kegelisahannya. Arga tersenyum lembut, mendekat dan duduk di sampingnya. Ya, hari ini rapat selesai lebih cepat. Bagaimana harimu? Tanyanya, nada suaranya ringan, seakan semua berjalan normal seperti biasanya. Maya menelan ludah, menahan gemetar. Ia ingin menatap mata Arga, ingin mencari tanda pengkhianatan yang mungkin ia lewatkan, tapi wajah Arga tetap tenang, tenang hingga menyakitkan. Segala kemewahan rumah, senyum manis Arga, dan sikapnya yang biasa itu semakin memperburuk rasa sakit Maya. Hariku, biasa saja, jawab Maya akhirnya. Suara serak. Ia tidak mampu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ia menceritakan rahasia yang baru saja ia saksikan? Bagaimana mungkin ia menuntut jawaban dari Arga yang bersikap normal seperti ini? Arga menepuk bahunya lembut. Senyumannya tetap menenangkan. Santai saja, Maya. Kita di rumah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maya menunduk, menahan napas. Dalam hatinya, rasa sakit, marah,
dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Ia sadar satu hal, kepura-puraan Arga membuatnya semakin sulit untuk menghadapi kenyataan. Dunia yang ia kenal, rumah mewah, suami yang ia percayai, dan masa depan yang ia impikan, tampak semakin rapuh. Dan di balik senyum tenang Arga, Maya mulai merasakan tekad kecil namun kuat tumbuh di hatinya. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Meskipun dunia di sekitarnya tampak biasa dan damai, hatinya sudah tahu kebenaran yang tersembunyi, dan ia harus memutuskan langkah selanjutnya dengan hati-hati dan penuh keberanian. Kecurigaan yang membesar. Hari-hari berikutnya, rumah megah yang sebelumnya terasa nyaman kini mulai terasa penuh ketegangan bagi Maya. Setiap langkah Arga, setiap nada suaranya, bahkan cara ia menatap sesuatu di sekitar rumah, membuat Maya memperhatikan dengan cermat. Ia duduk di sofa ruang tamu, menyeka air mata yang masih tersisa dari syok sebelumnya, lalu menatap Arga yang sedang membaca dokumen di meja kerja. Matanya tidak bisa berhenti mengikuti gerakannya. Kenapa Arga begitu tenang? Apa yang ia sembunyikan lagi? Pikir Maya. Setiap kali Arga menelepon atau meninggalkan rumah sebentar, Maya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa curiga itu seperti api kecil yang perlahan membesar. Ia mulai mengingat kembali hal-hal kecil, uang yang tiba-tiba hilang dari tabungannya, senyum misterius yang kadang ia lihat Arga tujukan kepada seseorang, dan keberadaan Laras yang kini tak bisa ia hapus dari pikirannya. Apakah aku terlalu paranoid? Gumam Maya dalam hati, menahan gemetar. Tapi instingnya terus memperingatkan, sesuatu tidak benar. Ia merasa harus waspada, harus mencermati semua tanda yang muncul. Di dapur, saat Arga menyiapkan kopi, Maya berdiri di ambang pintu, diam-diam mengamati gerakannya. Setiap detik terasa lama, dan setiap senyum atau tatapan Arga membuat hatinya mencelos. Ia tidak bisa menenangkan diri. Kepercayaan yang dulu utuh kini retak, digantikan oleh rasa kecurigaan yang perlahan menguasai pikirannya. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, Maya mulai memperhatikan nada bicara Arga. Kata-kata yang terdengar biasa bagi orang lain kini bagi Maya terasa penuh makna tersembunyi. Ia mulai menandai setiap ketidaksesuaian, setiap ketegangan kecil yang mungkin menyembunyikan rahasia lain. Semakin ia memperhatikan, semakin besar rasa curiga itu. Maya tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan sebelumnya terulang atau tersembunyi lagi. Ia harus mencari jawaban, bahkan jika itu berarti menghadapi kebenaran yang lebih pahit dari sebelumnya. Di balik senyum Arga yang tampak biasa, Maya merasakan gelombang ketegangan yang terus membesar. Rumah mewah itu kini bukan lagi tempat tenang, melainkan arena di mana rasa curiga dan kecurigaan akan menguji setiap langkahnya. Sahabat tempat bersandar. Maya duduk di bangku taman dekat rumahnya, tangan memeluk lutut, mata masih merah karena tangis yang sulit ia tahan. Angin sore berhembus lembut, tapi tak mampu menenangkan kegelisahan hatinya. Beberapa menit kemudian, Dian, sahabat dekat Maya sejak kuliah, datang dengan senyum hangat, membawa botol air dan sepotong roti. Maya, kamu kenapa? Kamu kelihatan pucat dan lelah sekali, tanya Dian, duduk di sampingnya. Maya menghela napas panjang, menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya, tentang Arga. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Dian mengulurkan tangan, menepuk lembut punggung Maya. Tenang, Maya. Ceritakan saja semuanya. Aku ada di sini untukmu. Maya menarik napas dalam, lalu mulai menceritakan semua yang terjadi. Dari Bima yang datang memperingatkannya, perjalanan mereka ke kampung Laras, hingga rahasia Arga yang menafkahi Laras dengan uang miliknya. Ia menuturkan bagaimana hatinya hancur, bagaimana dunia yang selama ini ia kenal runtuh seketika. Dian mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk dan menatap Maya dengan penuh empati. Maya, itu benar-benar berat.
Aku bisa mengerti kenapa kamu syok dan marah. Arga, bagaimana bisa dia lakukan itu padamu? Katanya. Nada suaranya campur antara marah dan prihatin. Maya menutup mata, menahan isak yang kembali muncul. Aku tidak tahu, Di. Aku merasa semua pengorahan dan kepercayaanku sia-sia. Rumah, tabungan, masa depan, semuanya terasa hancur. Dan yang paling sakit, dia pura-pura normal di depanku. Dian memeluk Maya erat. Maya, kamu tidak sendiri. Aku di sini untukmu. Kamu punya hak untuk marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Tapi kamu juga harus kuat. Jangan biarkan pengkhianatan ini menghancurkanmu. Kita akan cari jalan keluarnya bersama. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Perlahan, rasa sakit yang menyesakkan hatinya sedikit redam oleh kehangatan persahabatan Dian. Ia sadar satu hal, meskipun dunianya hancur dan pengkhianatan Arga begitu menyakitkan, ia masih memiliki sahabat yang bisa dijadikan tempat bersandar. Terima kasih, Di. Aku merasa sedikit lega bisa bercerita padamu, kata Maya akhirnya. Suaranya masih bergetar tapi penuh rasa syukur. Dian tersenyum lembut. Kamu tidak perlu menahan semuanya sendiri. Kita hadapi ini bersama-sama. Maya, kau akan kuat, dan aku akan selalu ada untukmu. Di bawah cahaya senja yang hangat, Maya merasakan sedikit ketenangan masuk ke hatinya. Meski pengkhianatan Arga masih membayangi, ia tahu setidaknya ada satu orang yang bisa ia percayai. Sahabat sejatinya, tempat ia bisa bersandar di saat dunia terasa runtuh. Mengungkap kebenaran. Beberapa hari setelah curhat di taman, Maya duduk di kamar rumahnya. Wajahnya masih pucat dan mata sembab. Ia memikirkan semua yang Dian katakan. Persahabatannya benar. Maya tidak bisa gegabah. Ia harus mengumpulkan bukti sebelum mengambil keputusan apapun terhadap Arga. Dian benar. Aku harus tahu semuanya dulu. Gumam Maya pelan, menatap meja yang penuh catatan kecil dan rekaman pengamatannya sejak Bima memperingatkan dirinya. Kalau aku langsung konfrontasi, mungkin aku hanya akan kalah oleh emosi. Ia mulai menyusun strategi di kepala, mencatat setiap gerak-gerik Arga, menyimpan bukti transaksi yang ia temukan, bahkan merekam percakapan yang mencurigakan. Semua yang bisa dijadikan bukti untuk menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi. Maya membuka ponselnya, melihat pesan-pesan yang selama ini ia abaikan. Ada tanda-tanda kecil, panggilan tak terjawab dari nomor asing, bukti transfer yang tidak biasa, dan waktu Arga yang sering hilang di luar jam kerjanya. Semua ini kini dirangkai dalam pikirannya. Kalau aku kuat dan teliti, aku bisa menghadapi semua ini tanpa tersakiti lebih dalam. Aku harus lihat semuanya sendiri, bukan hanya bergantung pada Bima atau firasatku, bisik Maya. Rasa sakit yang membakar hatinya perlahan berubah menjadi tekad yang tajam. Ia menata semuanya dengan rapi, catatan, jadwal Arga, dan rencana untuk mencari tahu tentang Laras. Semua dilakukan diam-diam, tanpa membuat Arga curiga. Maya tahu, kesabaran dan kecermatan akan menjadi senjata terbesarnya. Dian datang menengoknya beberapa jam kemudian. Maya, ingat, jangan terburu-buru. Bukti akan memberimu kekuatan. Ketika kamu tahu semuanya, baru kamu bisa menentukan langkah yang tepat, ucap Dian dengan penuh perhatian. Maya mengangguk, menatap sahabatnya dengan mata penuh tekad. Aku akan lakukan itu, Di. Aku harus tahu semuanya. Baru setelah itu, aku bisa memutuskan apa yang harus kulakukan terhadap Arga dan Laras. Di kamar yang sunyi itu, Maya mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Meski hatinya pernah hancur, kini muncul tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Kebenaran harus diungkap, dan keadilan untuk dirinya sendiri akan dicari dengan penuh keberanian dan kecermatan. Jejak keuangan. Maya duduk di depan laptop,
Mata menatap layar dengan tegang. Tangan gemetar saat ia membuka rekening banknya, menelusuri riwayat transaksi beberapa bulan terakhir. Setiap baris angka yang muncul terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Tapi ia tahu ini harus dilakukan. Satu persatu, Maya menandai transaksi yang mencurigakan. Ada sejumlah besar uang yang keluar dari rekeningnya, transfer rutin ke akun yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Semua tanggalnya bertepatan dengan hari-hari ketika Arga pergi keluar tanpa penjelasan jelas. Tidak mungkin, gumam Maya, menahan napas. Setiap bukti semakin memperkuat kecurigaannya. Transfer demi transfer, jumlah yang digunakan untuk Laras terungkap. Angka-angka itu nyata, tidak bisa dibantah. Semua tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, sebagian besar digunakan Arga tanpa sepengetahuannya. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Maya tahu ia harus mencatat semuanya, membuat daftar rinci, dan menyimpan bukti dengan aman. Ini bukan lagi sekadar firasat atau bisikan Bima. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Dian menelpon beberapa menit kemudian, dan Maya menceritakan penemuannya. Aku sudah lihat semuanya. Semua transfer, semua bukti. Arga benar-benar menggunakan uangku untuk Laras, katanya dengan suara bergetar. Dian terdiam sejenak, lalu berkata tegas, Maya, sekarang kamu punya bukti. Ini saatnya kamu lebih berhati-hati, tapi juga siap menghadapi Arga. Bukti ini akan menjadi kekuatanmu. Maya mengangguk, mata berkilat oleh kombinasi rasa sakit dan tekad. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Sekarang aku tahu, semuanya nyata. Aku harus hadapi Arga, tapi dengan rencana yang matang. Di depan layar laptop, Maya menatap daftar transfer dan bukti yang telah ia kumpulkan. Rasanya pahit, tapi sekaligus memberi kekuatan baru. Dunia yang hancur kini memiliki arah. Ia akan mengungkap semua pengkhianatan Arga dan memastikan keadilan untuk dirinya sendiri. Kebohongan yang terbongkar. Maya menatap layar laptop dengan jantung berdebar. Setiap baris transaksi yang ia telusuri kini tampak jelas dan tidak bisa dibantah. Semua transfer dari rekeningnya, yang selama ini ia percayai aman, mengalir ke satu nama, Laras. Jadi semua, benar-benar semua uangku, ke Laras. Gumam Maya, suaranya bergetar. Rasa sakit menusuk hatinya hingga ke tulang. Selama ini ia merasa aman, merasa bahwa tabungan dan kerja kerasnya membangun masa depan bersama Arga. Namun kenyataan berkata lain, semua itu telah diambil dan digunakan untuk memanjakan wanita lain. Ia menandai setiap transfer, setiap jumlah, dan mencatat tanggalnya. Pola yang sama muncul berulang kali. Setiap kali Arga keluar rumah, Laras menerima uang. Maya menyadari betapa rapi dan sistematisnya Arga menutupi kebohongannya. Bima yang menemaninya beberapa saat sebelumnya hanya bisa menggelengkan kepala. Mbak, aku sudah bilang padamu. Ini nyata. Tidak ada yang palsu. Arga, dia menipuimu selama ini, katanya. Nada suaranya rendah tapi tegas. Maya menunduk, menahan air mata yang ingin menetes. Rasa marah, kecewa, dan hancur bercampur menjadi satu. Aku tidak percaya. Semua ini terjadi di depanku, tapi aku terlalu percaya padanya, bisiknya dalam hati. Namun di balik rasa sakit itu, tekad mulai muncul. Maya menyadari bahwa bukti ini memberinya kekuatan. Ia tidak harus bertindak dengan emosi semata. Ia memiliki fakta yang jelas dan bisa digunakan untuk menghadapi Arga. Sekarang aku tahu, kata Maya pelan, tapi tegas, menatap layar laptopnya. Kebohonganmu telah terbongkar, Arga, dan aku tidak akan diam. Di ruang tamu rumah megah itu, di tengah kemewahan yang kini terasa hambar, Maya merasakan gelombang keberanian mengalir. Semua kebohongan, semua pengkhianatan, kini berada di tangannya.
Dan saat itu juga, ia tahu satu hal, waktu untuk menghadapi Arga sudah semakin dekat. Pertemuan rahasia. Maya duduk di bangku taman sepi, matanya menatap jam di pergelangan tangan dengan hati berdebar. Ia telah menghubungi Laras secara diam-diam, mengatur pertemuan agar mereka bisa berbicara tanpa terganggu. Rasa gugup bercampur penasaran membuat tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, Laras muncul dari balik pepohonan. Wajahnya terlihat ramah tapi juga sedikit waspada. Saat mata mereka bertemu, suasana tegang langsung terasa. Maya berdiri, menarik napas dalam, lalu menyapa dengan suara yang tenang meski hatinya bergetar. "Hai, Laras. Terima kasih sudah mau bertemu denganku," kata Maya, mencoba menutupi kegelisahan yang terasa di setiap nadanya. Laras tersenyum tipis, duduk di bangku di seberangnya. "Maya, ya, tentu. Aku tahu ini pasti sulit, tapi aku ingin jujur." Maya menatapnya tajam, mencoba menangkap setiap ekspresi dan gerak-geriknya. "Aku ingin tahu semuanya. Kenapa Arga mengirim uang padamu? Apa hubungan kalian sebenarnya?" tanya Maya, suaranya tegas, tapi tetap terkendali. Laras menelan ludah, terlihat sedikit cemas. Aku tidak pernah meminta. Arga yang menawarkan. Awalnya aku menolak, tapi dia meyakinkanku. Aku tahu ini salah, tapi aku takut menolak. Aku tidak ingin masalah lebih besar, jawabnya jujur, suaranya lirih tapi jelas. Maya mendengarkan dengan seksama, hati campur aduk. Rasa sakit yang dulu mencekik perlahan berubah menjadi pemahaman yang lebih jelas. Ia menyadari bahwa Laras hanyalah bagian dari kebohongan Arga, bukan dalang utama. Jadi semua ini, keputusan Arga, bukanmu? Maya bertanya, suara masih penuh emosi tapi berusaha menahan amarah. Laras mengangguk. "Iya, semua ini karena Arga. Aku tidak punya pilihan. Setidaknya aku merasa begitu." Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Meski sakit, pertemuan ini memberinya perspektif baru. Ia mulai memahami bahwa fokusnya harus pada Arga, pemilik pengkhianatan sebenarnya, bukan pada Laras. "Baiklah, aku mengerti," kata Maya akhirnya, menatap Laras dengan tegas tapi tenang. "Terima kasih sudah jujur padaku. Aku akan menyelesaikan ini, tapi ini bukan tentangmu. Ini tentang Arga dan kejujuran yang telah dia langgar." Laras tersenyum samar. "Lega. Aku berharap kamu bisa menemukan jalan terbaik, Maya. Dan aku akan jujur sepenuhnya jika kamu perlu tahu sesuatu lagi." Maya berdiri, menatap Laras sebentar sebelum berbalik dan melangkah pergi. Di setiap langkahnya, tekadnya semakin kuat. Ia akan menghadapi Arga dengan bukti dan kebenaran, memastikan pengkhianatan yang selama ini tersembunyi tidak akan lagi menipu hidupnya. Pengakuan Laras. Maya dan Laras duduk di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari keramaian, agar percakapan mereka tidak terdengar. Suasana tegang menyelimuti meja itu, namun Maya tahu pertemuan ini penting untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Laras menarik napas panjang, menatap Maya dengan mata jujur. "Maya, aku harus bilang semuanya," katanya pelan. "Arga sering memberiku uang. Bukan hanya beberapa kali, tapi cukup rutin. Awalnya aku menolak, tapi dia meyakinkanku, bilang bahwa ini untuk masa depan kita. Dia janji akan memperhatikan aku dan memastikan aku tidak kekurangan." Maya menahan napas. Rasa sakit di dadanya semakin membakar. Setiap kata Laras seperti pisau yang menembus kepercayaan yang dulu ia miliki terhadap Arga. "Dia menjanjikan masa depan? Untukmu?" Suara Maya bergetar, sulit menahan amarah dan kekecewaan. Laras mengangguk, menunduk. "Iya, aku tidak pernah meminta semua ini. Aku tidak ingin merusak rumah tanggamu." Tapi dia terus menekanku,
Bilang kalau aku perlu menerima bantuannya. Aku takut menolak karena aku tidak ingin dia marah atau menyakiti siapapun. Aku hanya ikut saja. Maya menarik napas panjang, menatap Laras dengan tajam. Jadi semua ini sepenuhnya keputusan Arga, bukanmu? Benar, Maya. Aku hanyalah korban dari kebohongan dan janji-janji Arga. Aku tidak punya kekuatan untuk menolak sepenuhnya, tapi aku tidak ingin kau salah paham padaku, jawab Laras tulus. Rasa sakit di hati Maya tetap ada, tapi kini sedikit mereda. Ia mulai menyadari bahwa Laras hanyalah pion dalam permainan Arga, bukan musuh sebenarnya. Fokus Maya harus tetap pada suaminya, yang selama ini menipu dan mengkhianati kepercayaannya. Baiklah, aku mengerti, kata Maya akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Terima kasih sudah jujur padaku. Aku akan hadapi Arga, tapi ini bukan tentangmu. Aku hanya ingin keadilan untuk diriku sendiri. Laras mengangguk, tampak lega. Aku akan membantu sebisaku jika kau butuh bukti atau penjelasan lebih lanjut. Aku ingin kau tahu kebenaran sebelum mengambil keputusan. Maya menatap Laras sejenak, lalu bangkit dari kursi. Tekadnya semakin kuat. Kini ia memiliki gambaran jelas tentang kebohongan Arga dan bukti nyata tentang pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Ia tahu saatnya untuk menghadapi suaminya dengan bukti dan keberanian, tanpa amarah yang membutakan. Di luar kafe, angin sore menyapu wajah Maya. Hatinya masih sakit, tapi tekad yang tumbuh lebih kuat dari rasa sakit itu. Ia akan menuntut jawaban dan memastikan Arga tidak lagi menipu hidupnya. Amarah dan kecewa. Maya menutup pintu kamarnya, menatap kosong dinding mewah rumah mereka. Dunia yang selama ini ia anggap aman dan bahagia kini terasa seperti penjara kebohongan. Setiap benda di rumah itu, dari lampu kristal hingga sofa empuk, seolah menertawakannya, menunjukkan betapa ia telah ditipu. Hatinya penuh amarah. Selama ini, hidupku hanyalah kebohongan, gumamnya. Suaranya bergetar dan hampir pecah. Air mata menetes di pipinya, tapi bukan hanya kesedihan yang ia rasakan, ada kemarahan yang membakar seluruh tubuhnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menekuk lutut, dan menahan napas panjang. Setiap kenangan tentang Arga, senyum manisnya, perhatian yang ia kira tulus, janji masa depan yang mereka bangun bersama, sekarang berubah menjadi duri yang menusuk hati Maya. Dia pura-pura mencintaiku. Semua yang kulakukan, semua pengorahan dan tabungan yang kuberikan, digunakan untuk hal yang salah. Maya menutup wajahnya dengan tangan, merasakan amarah dan kecewa bergulung menjadi satu. Di luar kamar, rumah tetap tenang, tapi di dalam, dunia Maya berkecamuk. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hanyalah ilusi. Arga yang ia cintai ternyata pembohong, dan Laras hanyalah bagian dari permainan licik yang selama ini membuat hidupnya terkekang dalam kebohongan. Tidak akan kubiarkan ini berlalu begitu saja, bisik Maya dengan suara penuh tekad. Amarah yang membara kini disalurkan menjadi kekuatan. Ia tidak akan menyerah pada kesedihan. Ia akan menghadapi kenyataan dengan bukti di tangannya, dan memastikan Arga menanggung konsekuensi atas pengkhianatannya. Maya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Meski hatinya terluka, ia tahu satu hal, amarah dan kecewa ini bukan untuk menghancurkannya, tapi menjadi bahan bakar untuk mengambil langkah-langkah tepat. Dunia yang hancur ini akan menjadi medan bagi Maya untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Di ruang mewah yang kini terasa dingin, Maya berdiri, menatap cermin. Matanya berkaca-kaca, namun sorot itu penuh tekad. Ia siap menghadapi Arga. Ia siap menyingkap semua kebohongan dan memastikan pengkhianatan ini tidak lagi menipu hidupnya. Tekad baru. Maya berdiri di balkon rumah, menatap langit senja yang mulai memerah. Angin sore menyapu wajahnya, namun tidak mampu menenangkan gelombang emosi yang masih bergolak di dalam hatinya.
Hati yang dulu hancur kini mulai dipenuhi oleh tekad yang membara. "Cukup," bisiknya pelan tapi tegas. Suara yang akhirnya terdengar tegas di antara detak jantungnya sendiri. "Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan Arga menghancurkan hidupku." Ia menutup mata sejenak, mengingat semua yang telah terjadi. Bima yang memperingatkannya, Laras yang jujur, bukti-bukti transfer, dan semua kebohongan yang selama ini disembunyikan Arga. Semua itu kini bukan lagi beban, tapi senjata untuk menghadapi kenyataan. Maya merasakan tekad baru tumbuh, kuat dan jelas. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan keadilan dan memulihkan harga dirinya, ia harus bertindak dengan strategi dan bukti yang matang, bukan sekadar emosi semata. Setiap langkah yang ia ambil akan terukur. Setiap kata yang ia ucapkan akan didasarkan pada fakta. Ini bukan soal dendam. Ini soal kebenaran. Ini soal aku, hidupku, dan masa depanku. Gumamnya, menatap jauh ke depan, seakan melihat jalan yang harus ia lalui. Di dalam hatinya, Maya merasa ringan meski berat oleh tanggung jawab. Ia tidak lagi takut menghadapi Arga, dan ia tidak lagi terperangkap dalam rasa sakit. Sebaliknya, rasa sakit itu berubah menjadi energi yang mendorongnya untuk bangkit dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Ia menarik napas dalam, menatap rumah yang dulu penuh kebahagiaan palsu itu, dan berkata pada dirinya sendiri, "Mulai sekarang, aku yang memimpin hidupku. Aku yang menentukan nasibku. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi penipuan. Aku akan berdiri tegak dan menghadapi semua dengan keberanian." Senja di balkon itu menjadi saksi tekad baru Maya. Tekad yang tidak bisa digoyahkan oleh pengkhianatan, dan tekad yang akan membawanya menuju kebenaran serta keadilan yang pantas ia dapatkan. Konfrontasi. Maya berdiri di ruang tamu yang mewah. Tangannya memegang map berisi bukti-bukti transaksi, rekaman, dan catatan pengakuan Laras. Jantungnya berdebar, tapi matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Arga masuk rumah, tersenyum seperti biasa, tanpa tahu bahwa hari ini hidupnya akan berubah. "Maya, kau tampak serius. Ada apa?" tanyanya santai, masih berpura-pura normal. Maya menatapnya tajam, napasnya pelan tapi mantap. "Arga, aku sudah tahu semuanya," katanya. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. "Semua kebohonganmu, semua pengkhianatanmu, semua uangku yang kau gunakan untuk Laras, aku punya bukti." Ia membuka map di tangannya, meletakkan bukti transfer, catatan, dan rekaman di atas meja. "Lihat ini. Semua transfer dari rekeningku ke Laras. Semua pengakuan Bima dan Laras tentang apa yang kau lakukan. Semua fakta ini nyata. Arga, tidak bisa kau bantah lagi." Wajah Arga berubah seketika. Senyumnya yang biasa mulai memudar, digantikan ketegangan yang jelas terlihat. Ia mencoba menenangkan diri, namun sorot mata Maya yang tajam dan penuh kemarahan membuatnya kehilangan pijakan. Ini tidak sepenuhnya seperti yang kau pikirkan." Arga mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar goyah. Maya mengangkat satu jarinya, menahan kata-kata Arga. "Jangan coba membantah. Arga, aku sudah melihat semuanya. Aku tahu bagaimana kau menafkahi Laras dengan uangku. Bagaimana kau berbohong dan pura-pura normal di depanku. Aku tidak akan lagi ditipu." Ruang tamu itu sunyi. Hanya terdengar detak jam di dinding dan napas mereka yang berat. Maya melangkah maju, menatap mata Arga dengan penuh tekad. "Aku memberi kau kesempatan untuk jujur. Sekarang, aku yang pegang kendali. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Ini hidupku, dan aku tidak akan membiarkanmu merusaknya lagi." Arga terdiam, wajahnya pucat, menyadari bahwa semua kebohongan yang ia sembunyikan selama ini kini terungkap. Semua bukti ada di depan mata, dan Maya tidak lagi bisa ditaklukkan oleh pura-puranya. Di tengah kemewahan yang dulu terasa aman,
Kini ruang tamu itu menjadi medan kebenaran. Maya berdiri tegak, penuh kemarahan dan keberanian. Ia siap menuntut jawaban, menghadapi pengkhianatan, dan memastikan hidupnya tidak lagi menjadi korban. Wajah asli Arga. Arga menatap bukti-bukti yang tersusun rapi di atas meja. Wajahnya memerah. Senyum tenang yang selama ini menipu Maya kini lenyap, digantikan amarah yang membara. Ia menginjak tanah dengan keras, membuat jantung Maya berdegup lebih cepat. Ini semua salahmu, Maya, teriak Arga, suaranya penuh kemarahan. Kalau kau tidak terlalu percaya padaku, tidak akan seperti ini. Maya tetap berdiri tegak, menatap mata Arga tanpa mundur. Suaranya tenang tapi tajam. Salahku? Aku yang diberitahu kebenaran oleh Bima dan Laras? Aku yang melihat semua pengkhianatanmu sendiri? Arga, jangan coba membalikan fakta. Arga melangkah mendekat. Wajahnya hampir menyentuh Maya. Matanya menyala penuh kemarahan dan frustrasi. Kau tidak mengerti. Semua ini aku lakukan demi menjaga, demi masa depan kita. Serunya. Suaranya terdengar putus asa dan marah sekaligus. Maya menggeleng. Napasnya berat tapi tetap tenang. Masa depan kita? Dengan menipu dan mengambil semua uangku untuk wanita lain? Kau pikir itu masa depan? Ini pengkhianatan, Arga. Dan aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan lagi. Arga meninju meja, membuat dokumen-dokumen bergetar. Kau selalu menuntut segalanya. Kau tidak mengerti. Aku yang tahu bagaimana seharusnya. Maya menatap dingin. Rasa kecewa dan marah memuncak. Ia melihat wajah asli Arga. Bukan suami yang penuh perhatian dan manis seperti yang ia kenal. Tapi pria yang egois, manipulatif, dan tak punya rasa hormat terhadap kepercayaan yang ia berikan. Sekarang aku tahu wajah aslimu, Arga. Kata Maya pelan tapi penuh ketegasan. Bukan suami yang aku cintai, tapi penipu yang selama ini menyembunyikan diri di balik pura-pura manismu. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Tidak sekarang, tidak selamanya. Arga terdiam, napasnya tersengal, menyadari bahwa semua kebohongan yang ia bangun selama ini kini runtuh di depan mata Maya. Tidak ada senyum yang bisa menutupi amarah dan kekecewaan yang terpancar dari sorot mata istrinya. Di ruang tamu mewah itu, kini hanya ada dua orang. Satu yang marah dan terpojok, satu lagi yang terluka tapi kuat, berdiri tegak dengan tekad membara. Maya tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan lagi dikendalikan oleh Arga dan kebohongannya. Keputusan berani. Maya berdiri di tengah ruang tamu rumah megah itu, menatap Arga dengan mata yang tidak lagi dipenuhi rasa takut atau percaya. Hatinya masih sakit, tapi tekad yang membara menguatkan setiap kata yang akan ia ucapkan. Arga, aku sudah cukup, kata Maya dengan suara tegas, menahan getar emosi. Cukup untuk semua kebohonganmu, semua pengkhianatanmu, dan semua tipu daya yang kau lakukan di belakangku. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Arga menatapnya dengan campuran amarah dan kebingungan. Maya, tunggu. Kita bisa selesaikan ini. Jangan gegabah, serunya. Tapi suaranya terdengar lemah di hadapan ketegasan Maya. Maya mengangkat map berisi bukti-bukti transaksi, rekaman, dan pengakuan Laras. Ini semua nyata. Arga, semua uangku yang kau pakai untuk wanita lain, semua janji palsu. Aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Aku akan meninggalkanmu dan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Rumah ini, tabunganku, semuanya yang pernah kuberikan, aku akan pastikan kembali berada di tanganku. Arga terdiam, wajahnya memucat. Ia mencoba melangkah mendekat, tapi Maya menatapnya tajam. Jangan coba mendekat. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau permainkan. Aku akan pergi, tapi aku akan pergi dengan kepala tegak, dengan semua hakku, dan tanpa menoleh ke belakang untukmu lagi.
Dengan langkah mantap, Maya mulai menata dokumen dan bukti-bukti yang ia pegang. Ia menghubungi bank dan pihak terkait untuk memastikan asetnya aman dan kembali padanya. Tiap langkah yang ia ambil menunjukkan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Maya sudah memutuskan untuk memutus rantai kebohongan Arga dan membangun hidupnya sendiri. Arga berdiri terpaku, menyadari bahwa semua tipu daya dan pengkhianatan yang ia lakukan kini tidak lagi memegang kendali atas hidup Maya. Ia hanya bisa melihat Maya berjalan mantap, mengumpulkan haknya, dan menatap masa depan dengan keberanian yang tak bisa ia ganggu lagi. Di luar rumah, sinar matahari sore menyinari wajah Maya yang tegas dan penuh tekad. Dunia yang dulu terasa hancur kini mulai terbuka lebar untuknya. Maya tahu, meski perjalanan ke depan tidak mudah, ia telah mengambil keputusan berani, meninggalkan kebohongan, mengambil kembali kendali hidupnya, dan memulai babak baru sebagai wanita yang mandiri dan kuat. Awal kehidupan baru. Maya membuka jendela rumahnya, menghirup udara pagi yang segar. Suasana tenang dan damai terasa berbeda dari hari-hari penuh kebohongan sebelumnya. Kini, ia merasakan kebebasan yang lama hilang, kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Dian, sahabatnya sejak lama, hadir di samping Maya, membantu menata segala hal kecil yang masih tertinggal dari kekacauan masa lalu. Maya, lihat, kau sudah melakukan langkah besar. Sekarang waktunya membangun semuanya lagi, kata Dian, senyum hangatnya menenangkan hati Maya. Kevin, teman kerja Maya yang setia, juga ikut membantu. Ia menawarkan dukungan praktis, mulai dari manajemen keuangan hingga saran untuk mengatur bisnis kecil yang Maya impikan sejak lama. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Maya, pelan tapi pasti, hidupmu akan kembali stabil, bahkan lebih baik, ujar Kevin penuh semangat. Maya tersenyum, rasa sakit dan kecewa perlahan berubah menjadi energi positif. Ia mulai menyusun jadwal harian, mengatur kembali tabungannya, dan merencanakan langkah-langkah untuk membangun kehidupan yang mandiri dan stabil. Setiap tindakan kecil memberi rasa lega dan percaya diri. Dulu aku merasa hancur karena Arga, tapi sekarang aku sadar, aku lebih kuat dari yang kubayangkan, gumam Maya dalam hati. Ia menatap keluar jendela, memandang matahari pagi yang cerah, seakan memberi simbol awal baru dalam hidupnya. Hari-hari pertama kehidupan baru itu diisi dengan ketekunan dan kesabaran. Maya belajar memprioritaskan diri sendiri, mengejar impian yang sempat tertunda, dan menikmati kebebasan tanpa bayang-bayang kebohongan. Dian selalu ada untuk memberi semangat, sementara Kevin membantu Maya memetakan masa depan yang realistis dan menjanjikan. Di tengah rumah yang kini terasa hangat dan hidup, Maya merasakan sesuatu yang tak ia rasakan sebelumnya, kontrol penuh atas hidupnya sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan, kini sepenuhnya miliknya. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dulu membelenggu telah berubah menjadi pelajaran berharga, dan Maya siap melangkah maju dengan keberanian yang baru ditemukan. Bangkit dari luka. Maya duduk di ruang kerja kecil yang ia sewa, menatap layar laptop dan catatan bisnisnya. Hari-hari yang dulu terasa hancur kini menjadi bahan bakar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Luka hati yang ditinggalkan Arga tidak lagi melemahkannya, malah menguatkan tekadnya. Dengan bantuan Kevin, Maya mulai merancang usaha kecil yang selama ini hanya menjadi impian. Ia memikirkan produk dan layanan yang sesuai dengan minatnya, menyusun strategi pemasaran, dan belajar mengatur keuangan dengan lebih cermat. Setiap keputusan ia ambil dengan penuh pertimbangan, jauh dari emosi semata. Dian sering datang, membawa semangat dan motivasi. Maya, lihat seberapa jauh kau sudah melangkah. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, katanya, tersenyum hangat. Maya tersenyum balik, merasa ada kekuatan baru yang lahir dari persahabatan sejati itu. Hari demi hari, usaha Maya mulai menunjukkan hasil. Pelanggan pertama datang, kemudian bertambah. Setiap keberhasilan kecil membuatnya tersenyum,
menyadari bahwa kerja keras dan ketekunannya kini mulai membuahkan hasil nyata. Dulu aku merasa hancur karena kehilangan kepercayaan dan pengkhianatan, gumam Maya sambil menulis catatan harian. Tapi sekarang aku sadar, luka itu bukan akhir. Ini awal dari hidup baru yang kuinginkan, penuh kebebasan dan kendali. Maya tidak lagi terikat pada masa lalu atau bayangan Arga. Fokusnya kini hanya satu, membangun karir, memperluas usaha, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah ruang kerja yang sederhana tapi hangat itu, Maya menatap catatan visinya untuk masa depan. Setiap angka, setiap strategi, dan setiap langkahnya adalah simbol dari tekad baru. Ia belajar bahwa kekuatan sejati muncul dari kemampuan untuk berdiri tegak, bahkan setelah jatuh dan dikhianati. Senja mulai menyinari ruang kerja, namun semangat Maya tetap menyala. Luka hati yang dulu membelenggu kini menjadi dorongan untuk maju, dan ia tahu, ini baru permulaan dari kehidupan yang benar-benar ia kendalikan sendiri. Karma datang. Arga duduk di ruang kerjanya, wajahnya pucat dan penuh frustrasi. Rumah mewah yang dulu ia gunakan untuk menutupi kebohongan kini terasa hampa, seakan menertawakannya. Rekening yang dulu penuh dengan uang milik Maya kini kembali ke tangan sang pemilik, meninggalkan Arga dengan kekosongan finansial yang nyata. Reputasinya juga hancur. Teman-teman bisnis dan kenalan lama mulai menjauh setelah mendengar kebenaran tentang kebohongannya. Setiap usaha yang ia rintis mulai goyah, karena kepercayaan orang padanya hilang. Arga yang dulu merasa tak terkalahkan kini merasakan pahitnya konsekuensi dari setiap pengkhianatan yang ia lakukan. Ia menatap foto Maya di atas meja. Senyum yang dulu menenangkan hatinya kini menjadi pengingat pahit tentang apa yang ia sia-siakan. Laras yang pernah ia beri janji palsu juga menjauh, menyadari bahwa semua hubungan yang ia bangun hanyalah fondasi dari kebohongan. Bima, yang dulu memperingatkan Maya, kini tersenyum tipis saat bertemu Arga di pasar. Kebenaran selalu menemukan jalannya, Arga, katanya dingin, membuat Arga terdiam dan menunduk, sadar bahwa ia benar-benar sendirian. Arga merasakan kekosongan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi wanita yang memuji, tidak ada lagi rumah yang menyembunyikan rahasia, dan tidak ada lagi uang yang bisa ia gunakan untuk menutupi kesalahan. Semua yang ia bangun dengan kebohongan kini runtuh. Di luar, dunia terus berjalan, tapi Arga belajar pelajaran pahit. Setiap kebohongan akan kembali menghantui, dan setiap pengkhianatan akan menemukan jalannya untuk dibalas. Karma datang tepat waktu, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari konsekuensi perbuatan sendiri. Sambil menunduk di ruang yang dulu terasa aman, Arga menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari. Dunia Maya mungkin telah hancur sebentar karena pengkhianatannya, tapi Maya kini bangkit lebih kuat, sementara ia harus menghadapi kehancuran yang sepenuhnya ia ciptakan sendiri. Harga diri dan kebebasan. Maya duduk di teras rumah barunya yang sederhana tapi hangat, menatap taman kecil yang ia tanami sendiri. Udara pagi menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kali ini, ia tidak lagi terikat pada kebohongan atau pengkhianatan. Hidupnya sepenuhnya miliknya sendiri. Ia tersenyum saat melihat secangkir teh hangat di tangannya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan atau harta, tapi tentang ketenangan hati dan kebebasan memilih jalan hidup sendiri. Semua luka, semua pengkhianatan Arga, kini menjadi pelajaran berharga yang mengajarinya satu hal, harga diri jauh lebih berharga daripada hubungan yang penuh tipu daya. Dian duduk di sampingnya, sambil tertawa ringan. Lihat dirimu, Maya, kau tidak hanya bangkit, tapi kau lebih kuat dari sebelumnya. Maya tersenyum hangat, menatap sahabatnya dengan mata penuh syukur. Aku belajar banyak, bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari orang yang menipu kita, tapi dari kemampuan kita menjaga diri, berdiri tegak, dan memutuskan apa yang benar-benar pantas kita miliki. Kevin, yang beberapa bulan terakhir membantunya membangun usaha,
datang membawa laporan terbaru. Bisnismu mulai berkembang pesat. Maya, semua kerja kerasmu membuahkan hasil. Kau benar-benar membuktikan bahwa kau bisa berdiri sendiri. Maya menatap laporan itu, perasaan bangga dan damai mengalir di dalam hatinya. Ia tahu, semua yang ia capai adalah buah dari tekad, keberanian, dan kemampuannya untuk tidak menyerah pada pengkhianatan masa lalu. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan merasakan kebebasan sepenuhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang arga yang menekan hidupnya. Tidak ada lagi rasa takut atau sakit yang mengikat langkahnya. Hanya ada Maya, yang bangkit dari luka, dan kini memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ini baru permulaan, gumamnya, senyum di wajahnya semakin melebar. Aku bebas. Aku bahagia. Dan harga diriku, itu tak ternilai harganya. Di bawah sinar matahari pagi, dengan angin lembut yang menyejukkan, Maya merasa utuh, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bebas daripada pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia mungkin pernah menghancurkan hatinya, tapi sekarang hatinya pulih, dan hidupnya adalah miliknya sendiri.